Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Abidatul Isti'anah selaku dosen pengampu materi PAI SMA dan teman-temanku yang selalu ceria. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester materi PAI SMA dengan judul Iman kepada Kitab-Kitab Allah oleh saya sendiri, Putri Alifia Khalidah, NIM D71219080. Baik, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya kita bertawasul terlebih dahulu. Kita doakan untuk kedua orang tua kita dan untuk guru-guru kita, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keberkahan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas 4 poin. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang beriman terhadap kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, baik, selanjutnya itu pembahasan yang pertama, makna iman kepada kitab-kitab Allah. Bahwa ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya, yaitu yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga harus mengetahui apa itu kitab dan suhuf. Nah, kitab dan suhuf yaitu merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Baik, ada perbedaan antara kitab dan suhuf. Nah, perbedaan suhuf dan kitab yang pertama, kalau suhuf itu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, akan tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Kalau kitab itu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang sudah berbentuk buku atau kitab. Nah, perbedaan yang kedua, kalau suhuf itu isinya sangat simpel. Nah, kalau kitab isinya lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Selanjutnya yaitu dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, perlu kita ketahui bahwa iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga. Nah, dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang membahas mengenai kita itu harus beriman kepada kitab-kitab Allah. نزل على رسوله والكتاب
billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, barang siapa yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada malaikat-malaikatnya Allah, ingkar kepada kitab-kitab dan Rasulnya Allah dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mengerjakan semua perintah yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Yang kedua, menjauhi semua perbuatan yang ada larangan mengerjakannya di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa semua isi Al-Quran adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Yang keempat, selalu berpedoman kepada Al-Quran dalam segala kegiatan yang dilakukan. Yang kelima, membaca Al-Quran setiap hari. Yang keenam, mengkaji dan belajar tentang isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, apabila mendengar bacaan ayat-ayat Allah, maka bertambah juga imannya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada kitab Allah. Nah, hikmahnya yaitu yang pertama, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran itu bisa menjawab hal yang tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan dan akal manusia. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan. Yang keempat, terjaga ketakwaan kita kepada Allah, dan kita akan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap optimis dan mendapat syafaat di akhirat kelak. Nah, baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bermanfaat.